molekul besar yang terjadi di alam sebagai biomolekul dan bukan biomolekul. Lipid yang berasal dari biomolekul dari golongan asam lemak, gliserolipid, gliserolfosfolipid, sphingolipid, sterolipid, dan sakarolipid yang berasal dari lemak hewani dan minyak nabati. Berikutnya, klasifikasi dari lipid sederhana. Jadi lipid ini dibagi menjadi dua, yaitu lipid sederhana dan juga lipid kompleks. Nah, lipid sederhana adalah lipid yang jika dihidrolisis hanya menghasilkan asam lemak dan alkohol. Lipid ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama lemak dan minyak atau trigliserida, yang dimana dia tersusun dari gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya seperti lemak hewan, yaitu yang ada pada mentega dan lemak sapi, kemudian minyak nabati yaitu minyak kelapa dan minyak zaitun, dan fungsi utamanya yaitu cadangan energi dan pelindung organ tubuh. Yang kedua lilin atau wax cells, di mana lilin ini tersusun dari asam lemak dan alkohol rantai panjang yang bukan gliserol. Contohnya seperti lilin lebah dan lilin pada daun tumbuhan. Nah, fungsi utamanya yaitu sebagai pelindung permukaan dan mencegah penguapan air. Berikutnya, klasifikasi dari lipid kompleks. Nah, lipid kompleks adalah lipid yang selain mengandung asam lemak dan alkohol juga memiliki gugus tambahan seperti fosfat, karbohidrat, atau protein. Lipid ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama fosfolipid, di mana fosfolipid ini mengandung asam lemak, gliserol, dan gugus fosfat dengan komponen utama yaitu membran sel, dan contohnya itu seperti lecithin dan stefalin. Yang kedua glikolipid. Nah, glikolipid ini mengandung asam lemak dan karbohidrat dan berperan dalam pengenalan sel dan fungsi sistem saraf. Contohnya seperti cerebrosida dan gangliosida. Yang ketiga sphingolipid. Nah, sphingolipid ini mengandung sphingosine yang bukan gliserol sebagai alkoholnya dan banyak terdapat pada jaringan saraf. Yang keempat lipoprotein. Nah, lipoprotein merupakan gabungan lipid dan protein yang berfungsi untuk mengangkut lipid dalam darah. Berikut struktur lipid sederhana. Nah, lipid sederhana itu tersusun dari asam lemak dan alkohol. Pada lemak atau minyak atau trigliserida, satu molekul gliserol berikatan dengan 3 asam lemak melalui ikatan ester. Sedangkan pada lilin itu 1 asam lemak berikatan dengan alkohol rantai panjang. Nah, struktur ini bersifat non-polar sehingga tidak dapat larut dalam air. Anak-anak bisa melihat contoh-contoh gambar struktur dari struktur lipid sederhana, yaitu ada asam lemak, ada gliserol, dan juga trigliserida. Berikut sifat lipid sederhana. Nah, di sini ada 4 poin. Saya minta Jessica untuk baca poin yang pertama. Sifat lipid sederhana. Oke, yang pertama tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik, yaitu eter, kloroform, dan benzena. Yang kedua bersifat hidrofobik atau non-polar. Yang ketiga dapat berbentuk padat atau lemak atau cair, yaitu seperti minyak pada suhu kamar. Dan yang terakhir memiliki titik lele rendah bila banyak mengandung asam lemak tak jenis. Nah, itu dia sifat dari lipid sederhana. Kemudian fungsi lipid sederhana, D menyambung untuk poin pertama. Poin pertama itu sumber dan cadangan energi utama dalam tubuh. Raffi, silakan poin yang kedua. Fungsi lipid sederhana. Sebagai pelindung organ vital dari benturan. Vivi, silakan. Sebagai isolator panas untuk menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir, Dewa, silakan. Sebagai pelapis dan pelindung permukaan pada tumbuhan dan hewan pada lilin atau wax. Ya, jadi itu adalah sifat lipid sederhana dan juga fungsi dari lipid sederhana. Kemudian struktur lipid kompleks. Nah, lipid kompleks itu terdiri dari asam lemak dan alkohol, tetapi memiliki gugus tambahan seperti fosfat, karbohidrat, atau protein. Contohnya, fosfolipid memiliki gliserol, 2 asam lemak, dan gugus fosfat.
mengandung gugus gula dan lipoprotein mengandung protein. Nah, struktur ini atau struktur dari lipid kompleks ini dia bersifat amfipatik, yaitu memiliki bagian hidrofilik dan hidrofibik yang dimana dapat larut dan air dan dapat larut dalam air dan juga tidak dapat larut dalam air. Nah, ini anak-anak bisa melihat struktur dari lipid kompleks. Di sini ada fosfolipid, glikolipid dan sterol. Kemudian sifat dan fungsi dari lipid kompleks. Yang pertama, sifat lipid kompleks. Ines menyambung. Sifat lipid kompleks yang pertama bersifat amfipatik atau memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik. Yang kedua, dapat membentuk lapisan ganda atau bilayer dalam lingkungan berair. Yang ketiga, tidak larut dalam air tetapi dapat berinteraksi dengan air karena adanya gugus polar. Yang keempat yaitu banyak terdapat pada membran sel. Oke, jadi itu dia sifat-sifat dari lipid kompleks. Kemudian fungsi dari lipid kompleks, Nafisa? Fungsi lipid kompleks yaitu penyusun utama membran sel atau fosfolipid. Yang kedua, berperan dalam transport zat melalui membran atau lipoprotein. Yang ketiga, berfungsi dalam pengenalan dan komunikasi antar sel atau glikolipid. Dan yang terakhir, penting untuk fungsi jaringan saraf atau sphingolipid. Oke, baik. Jadi itu merupakan sifat lipid kompleks dan fungsi dari lipid kompleks. Kemudian kita akan membahas tata nama dari lipid kompleks itu sendiri. Nah, tata nama lipid kompleks itu didasarkan pada jenis kerangka lipid, yaitu gliserol atau sphingosine dan gugus tambahan yang terikat padanya. Yang pertama, fosfolipid itu dinamai dengan polafosfatidil dan nama gugus polar seperti kolin atau serin. Yang kedua, glikolipid itu dinamai berdasarkan jenis gula yang dimilikinya. Yang ketiga, sphingolipid itu dinamai sesuai kerangka sphingosine dan gugus tambahannya. Yang terakhir, lipoprotein itu dinamai berdasarkan tingkat kepadatannya seperti HDL, yang dimana HDL itu adalah lipoprotein berkepadatan tinggi yang berfungsi untuk mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati. Kemudian yang kedua, LDL itu lipoprotein berkepadatan rendah yang berfungsi mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Dan VLDL yaitu lipoprotein yang berkepadatan sangat rendah yang berfungsi mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan tubuh. Jadi ada 4 tata nama lipid kompleks ya anak-anak. Oke, baik. Jadi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kita tadi sudah membahas materi lipid, ada pengertian lipid sendiri, kemudian ada klasifikasi lipid, tadi ada 2 yaitu lipid sederhana dan juga lipid kompleks. Kemudian ada struktur-struktur dari masing-masing lipid tersebut, kemudian ada fungsi dan sifatnya, dan terakhir yaitu tata nama. Oke, baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.